Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saat bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu dari 2 pelaku pencurian di toko rokok elektrik di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Palembang, diringkus tim Reskrim Polsek Seberang Ulu 1. Harga semua jenis cabai di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu naik. Harga cabai merah keriting tembus Rp80.000 per kilogram. Polres Ogan Komering Ulu akan menerapkan sistem ETLI atau tilang elektronik di Kota Batu Raja dalam waktu dekat. Harga cabai di pasar tradisional Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu terus mengalami kenaikan. Dalam sepekan, harga cabai tembus Rp80.000 per kilogram. Sudah sepekan ini harga cabai di Kabupaten Ogan Komering Ulu terus meroket. Bahkan harga cabai sudah 2 kali mengalami kenaikan, Rp10 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Jika sebelumnya harga cabai merah keriting dijual Rp60.000 per kilogram, kini tembus Rp80.000 per kilogramnya. Selain cabai merah keriting, cabai merah besar naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari harga Rp60.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit setan dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Terdapat ada 4 item yang mengalami kenaikan, yaitu pada cabai merah keriting dan cabai merah besar yang awalnya dari 60 naik 20.000 menjadi 80.000, cabai merah besar dari 50.000 menjadi 60.000, dan untuk cabai rawit dari 60 naik melonjak ke 80.000 dan cabai rawit merah 70.000 menjadi 80.000. Kenaikan harga komoditas cabai ini disebabkan kurangnya pasokan dari agen ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Diperkirakan kenaikan harga ini masih akan terjadi hingga memasuki Hari Raya Idul Adha. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita simak informasi lain. Polres Ogan Komering Ulu akan menerapkan sistem ETLI atau tilang elektronik di Kota Batu Raja. Untuk tahap awal ada 2 titik lokasi yang akan dipasang kamera ETLI, yaitu di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Simpang 4 Desa Air Pauh. ETLE atau tilang elektronik akan segera diberlakukan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejumlah persiapan telah dilakukan Polres Ogan Komering Ulu termasuk pemasangan kamera ETLE. Ditargetkan seluruh infrastruktur tilang ETLE akan segera terpasang dan sudah dapat diterapkan pada tahun 2022 ini. Pada tahap awal, kamera ETLE akan dipasang di 2 titik, yaitu Jalan Ahmad Yani dan Simpang 4 Desa Air Pauh, Kecamatan Batu Raja Timur. Alasannya di 2 lokasi tersebut jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 dan 4 cukup tinggi. 2 titik, satu yang di Simpang Ramayana, kemudian satu lagi yang di perempatan Air Pauh. Itu tidak hanya fokusnya nanti terkait dengan masalah pelanggaran lalu lintas, tapi juga termasuk kita juga bisa mengenali para pelaku tindak pidana. Contoh misalkan nomor yang digunakan, nomor itu nomor palsu, itu kita juga ada fasilitas di alat yang nanti terpasang itu adalah face recognition, jadi bisa untuk mengenali wajah. Nah, hal ini nanti juga bisa berkembang terus sehingga kita bisa mengidentifikasi apabila benar atau tidak terjadi suatu tindak pidana. Pemasangan kamera ETLE juga dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV di jalan raya sehingga juga dapat mengawasi situasi Kamtibmas. Dengan pengoperasian ETLE atau tilang elektronik, interaksi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas bisa dikurangi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terus menekan angka stunting anak usia dini dan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Ogan Ilir. Sejak tahun 2018, angka stunting terus mengalami penurunan hingga 29%.
Kasus stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi pada anak menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Upaya menekan angka stunting terus dilakukan dengan memberikan pembinaan serta menyalurkan bantuan makanan bergizi kepada ibu hamil dan menyusui. Penegasan ini mengemuka saat rapat kerja daerah atau Rakerda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Caram, Seguguk, Kota Indralaya. Selain stunting juga dibahas masalah pengaruh utamaan gender atau kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. 3 permasalahan ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Melalui rapat kerja daerah ini diharapkan dapat ditemukan strategi atau formulasi yang tepat untuk mengatasi ketiganya. Jadi hari ini rapat kerja daerah, tadi ada 3 hal di dalam temanya. Satu, kita akan mencari formula yang tepat, strategi yang tepat untuk penurunan angka stunting ya. Karena Kabupaten Ogan Ilir masih cukup tinggi angka stuntingnya ya, baik di tingkat provinsi, tingkat nasional. Karena itu perlu upaya-upaya yang tepat dalam rangka penurunan angka stunting ini kan. Ini hari ini Rakerda harus memperoleh bagaimana strategi yang pasti. Kemudian dalam hal pengaruh utamaan gender juga harus ada perhatian kita bagaimana baik di kehidupan keluarga, pemerintahan, masyarakatan ada keadilan gender ini seimbang seperti di DPRD sekian persen juga harus diisi oleh perempuan. Kemudian yang ketiga tadi juga mengenai pemenuhan hak anak. Kita tahu hak anak ini banyak sekali dan sering terabaikan oleh kita, sehingga perlu kita rapat hari ini. Mudah-mudahan rapat hari ini menghasilkan rumusan-rumusan yang tepat dalam rangka kaitan kalau penurunan angka stunting. Memang dari tahun ke tahun itu ada penurunan sudah. 2019, 2020 tidak apa, cuma ada penurunan. Jadi artinya menunjukkan suatu hasil yang bagus. Nah, kita upayakan ini angka ini terus menurun sehingga di ke depan ini kehidupan anak-anak kita sudah bisa hidup dengan semestinya. Ogan Ilir ini kan terkenal dengan salah satu kabupaten yang memiliki banyak pondok pesantren. Dan mungkin kita juga sudah sama-sama mengetahui terakhir ada kejadian luar biasa di salah satu pondok pesantren yang korbannya sampai dengan 33 orang. Kami dari Dinas PPA khususnya PPD mengharapkan peran serta dari tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas PPA saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua, khususnya partisipasi masyarakat. Bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita yang berada di pondok pesantren, edukasi mereka bahwa apa saja yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh oleh lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dengan edukasi awal terhadap anak-anak kita harapkan mereka sudah memahami dan bisa memproteksi diri mereka sendiri. Dan untuk tenaga pendidik di pondok pesantren tentu saja menjadi kewenangan Kementerian Agama. Kami mengharapkan seleksi lebih ketat untuk khususnya tenaga pendidik di pondok pesantren karena anak-anak mengingat di pondok yang orang tua menyerahkan tanggung jawab terhadap pimpinan pondok dan para guru yang di pondok, tetapi mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Nah, itu saja yang kami harapkan dari Dinas PPA khususnya. Angka stunting di Kabupaten Ogan Ilir sejak tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami penurunan dari 43% menjadi 29%. Untuk dalam rangka penurunan stunting ini melalui Dinas PPPA, BPKP Kabupaten Ogan Ilir sudah melakukan yaitu pembinaan, sosialisasi dengan melakukan memberikan bantuan-bantuan makanan. Alhamdulillah untuk di Kabupaten Ogan Ilir ini dari 2018 sampai 2021 dari angka 43,9% sudah menurun menjadi 29,1%. Untuk langkah selanjutnya gimana? Untuk langkah selanjutnya kita tetap berkoordinasi dengan stakeholder kita yang terkait seperti melalui PKK, dinas-dinas terkait dalam rangka penurunan itu. Maka untuk dalam untuk langkah selanjutnya ini akan kita bahas setelah nanti melalui forum Rakerda ini. Untuk menekan angka stunting, layanan kesehatan cuma-cuma diberikan kepada ibu hamil dan anak-anak. Langkah ini dilakukan agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan cerdas sehingga akan muncul generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.
Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kita ke informasi lain, tumpukan sampah menghiasi sudut kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Aroma busuk yang ditimbulkan mulai mengganggu warga sekitar. Sudah 3 hari terakhir, tumpukan sampah menghiasi sudut kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di kawasan Jalan Pasar Baru dan Sukaraya, sampah terlihat berserakan sehingga mengganggu warga yang melintas. Selain mengeluarkan bau busuk yang menyengat, sampah juga mengganggu kesehatan warga. Penumpukan sampah karena warga membuangnya secara sembarangan. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya petugas kebersihan yang mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu beralasan pengumpulan sampah rumah tangga bukan menjadi tanggung jawab mereka. Pengangkutan sampah itu atau tanggung jawab pengangkutan sampah itu tetap ada di DLH, namun untuk pengumpulannya itu akan menjadi tanggung jawab daripada kelurahan atau desa. Jadi dari kelurahan atau desa yang mengumpul sampah dari rumah tangga itu akan dikumpulkan melalui motor, mobil ataupun gerobak yang nantinya akan ditransfer ke depo transfer. Itu menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini tentunya akan lebih efektif karena mobil tidak lagi berkeliling mengambil sampah, tapi menjadi tanggung jawab daripada wilayah masing-masing. Apapun alasannya, sampah yang terus dibiarkan menumpuk akan berpotensi menyebarkan bibit penyakit dan mengganggu keindahan kota. Apalagi kota Batu Raja pernah meraih Piala Adipura tahun 2017 dan 2018 sebagai kota kecil terbersih di Indonesia. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, demikian berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.